Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai instalasi dan konfigurasi Nextcloud dan juga nanti akan menghubungkannya dengan LibreOffice. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadegian Marta Putra dengan NIM 231509108. Selanjutnya, Nama saya Benabit Minggu dengan NIM 2315091088. Nama saya Niko Mariana Lestari dengan NIM 2315091089. Nama saya Made Randika dengan NIM 2315091002. Nama saya Iketut Adi Abdiana dengan NIM 2315091047. Dan berikut adalah video mulai dari penjelasan apa itu Nextcloud, kemudian instalasi, kemudian membuat akun dan menghubungkannya dengan LibreOffice. Baik, di sini saya akan menjelaskan Nextcloud terlebih dahulu, yang dimana Nextcloud adalah platform perangkat lunak open source yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file serta data secara aman melalui server pribadi. Baik, selanjutnya yaitu Nextcloud yang menawarkan berbagai fitur mirip dengan layanan cloud public seperti Google Drive dan Dropbox, tetapi dengan kontrol penuh berada di tangan pengguna atau organisasi yang menjalankannya. Nextcloud dapat diinstal pada server sendiri atau self-hosted, memungkinkan perusahaan atau institusi untuk membuat solusi privat SaaS atau Software as a Service yang aman dan disesuaikan. Dengan Nextcloud, pengguna dapat menyimpan dan berbagi file, dokumen, kalender, kontak, dan banyak lagi. Berkolaborasi secara real-time menggunakan aplikasi Office online seperti Collabora Online atau OnlyOffice. Mengelola data secara efisien dengan integrasi aplikasi tambahan seperti manajemen tugas, obrolan, dan video konferensi. Semua di dalam platform yang sama. Jadi di sini untuk manfaat Nextcloud di perusahaan atau di kampus, itu yang pertama ada keamanan dan privasi data. Data tersimpan di server sendiri, sehingga kita memiliki kendali penuh atas keamanan dan privasinya. Yang kedua, itu biaya yang lebih rendah. Dibandingkan dengan layanan SaaS publik, Nextcloud dapat lebih hemat biaya, terutama untuk organisasi yang besar. Yang ketiga, itu ada fleksibilitas dan kontrol. Jadi kita bisa menyesuaikan Nextcloud sesuai kebutuhan, menginstal aplikasi tambahan, dan mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat itu ada peningkatan produktivitas. Nextcloud memfasilitasi kolaborasi dan aksesibilitas data yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan atau mahasiswa. Yang kelima, kemandirian data. Kita tidak perlu bergantung pada vendor SaaS publik atau pihak ketiganya dan terhindar dari resiko vendor login. Baik, yang pertama adalah instalasi dan konfigurasi Nextcloud. Yang pertama, lakukan apt update dan apt upgrade. Tujuannya untuk memperbarui seluruh daftar paket di repository sistem. Selanjutnya, menginstal NetTools agar dapat menggunakan komen ifconfig untuk mengetahui alamat IP saat ini pada Ubuntu server. Kemudian, ketikkan ifconfig untuk mengetahui alamat IP version 4 saat ini. Selanjutnya, menginstal bahan-bahan yang diperlukan seperti Apache 2, MariaDB, PHP Command, PHP MB-String, dan lain-lain dengan komen berikut.
Jika seluruh PHP yang versi 8.3 tidak dapat diinstal, seperti pada video, lakukan komen berikut agar PHP versi 8.3 dapat terinstall dengan benar. Selanjutnya, install kembali seluruh file PHP versi 8.3 dengan komen berikut. Selanjutnya, tes start Apache 2 dengan komen berikut. Kemudian, masuk ke file directory var www.html dengan komen berikut. Ketikkan ll untuk melihat seluruh list. Kemudian, masuk ke file info.php dengan komen berikut. Lalu, ikuti konfigurasinya seperti pada video. Setelah selesai mengetikkan config, tekan escape pada keyboard, kemudian WKey, lalu enter. Kemudian restart Apache 2. Selanjutnya, buka browser, lalu ketikkan alamat IP kalian dan /info.php, lalu enter. Jika sudah tampil seperti ini, berarti sudah berjalan untuk PHP-nya. Langkah berikutnya adalah menginstal PHP MyAdmin dengan komen berikut. Kemudian, ikuti tahapan-tahapan penginstalan PHP MyAdmin-nya. Jika sudah terinstall dengan benar, selanjutnya adalah mengecek di browser, masukkan alamat IP kalian dan /php myadmin. Masukkan username root dan password yang telah dibuat sebelumnya pada instalasi PHP MyAdmin. Kemudian, pada PHP MyAdmin, silahkan untuk membuat database baru terlebih dahulu. Di sini kami menamainya DB Nextcloud. Kemudian, pilih pada bagian privilege, kemudian pilih add user account. Selanjutnya, pada bagian user account, silahkan menginput username, hostname, dan password. Untuk username dan password bebas, namun untuk hostname disarankan menamai dengan localhost. Kemudian, cek all pada bagian global privilege. Kemudian, klik go untuk men-save. Kemudian, unduh latest zip dari Nextcloud dengan komen berikut. Setelah itu, lakukan unzip pada latest zip yang diunduh sebelumnya dengan komen berikut. Setelah proses unzip selesai, kemudian ketikkan ls untuk melihat apakah sudah terekstrak dengan benar. Kemudian ketikkan ll untuk melihat seluruh list yang ada. Selanjutnya, ketikkan komen berikut agar Nextcloud dapat diakses melalui browser. Terakhir, masuk ke browser, lalu ketikkan alamat IP-nya, kemudian tambahkan Nextcloud, kemudian enter. Kemudian buat akun admin dan masukkan database account sesuai dengan
username dan password yang telah dibuat pada PHP MyAdmin. Dan untuk database name, silakan masukkan nama database yang baru dibuat sebelumnya pada PHP MyAdmin. Setelah itu, klik install dan tunggu hingga proses instalasi Nextcloud selesai. Jika sudah muncul seperti ini, artinya Nextcloud sudah berhasil terinstall. Setelah berhasil menginstal Nextcloud, langkah selanjutnya adalah membuat akun untuk masing-masing anggota kelompok sebagai user nantinya. Yang pertama, masuk ke dashboard Nextcloud yang telah diinstal sebelumnya. Kemudian pada bagian profile, klik account. Di sini lebih rapi kami membuat grup terlebih dahulu. Kemudian klik pada bagian new account lalu lengkapi inputan nama, password, dan email sesuai seperti pada video. Kemudian klik add new account. Jika sudah seperti ini, berarti sudah berhasil membuat satu akun. Kemudian ulangi langkah tersebut sebanyak jumlah akun yang ingin dibuat. Selanjutnya adalah mengetes apakah akun berhasil login atau tidak. Jika seperti ini, berarti masing-masing user sudah berhasil login. Kemudian kami mencoba untuk mengupload dokumen atau file dan berhasil. Nah, langkah yang paling akhir adalah instalasi Collabora Online. Agar LibreOffice dapat terhubung dan digunakan pada Nextcloud, berikut langkah-langkahnya. Namun, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, di sini kami mengalami kendala pada Nextcloud di mana tiba-tiba Nextcloud kami tidak dapat diakses dikarenakan VMware pada laptop ketua tiba-tiba tidak mendapatkan alamat IP. Oleh karena itu, kami membuat ulang Ubuntu server dengan VirtualBox. Kemudian, pada tahap instalasi dan konfigurasi Nextcloud, agar lebih cepat di sini kami meremote-nya dengan putih, agar komen-komen yang telah kami catat sebelumnya dapat di-copy-paste agar mempercepat instalasi dan konfigurasi Nextcloud yang baru, dan proses instalasi dan konfigurasinya masih sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Yang pertama, instalasi docker.io dengan command berikut. Ini bertujuan untuk membuat sebuah wadah agar Nextcloud dan Collabora Online dapat terhubung. Kemudian, start Docker dengan command berikut. Lalu, aktifkan Docker dengan command berikut. Kemudian, pull Collabora Online ke dalam Docker dengan command berikut. Kemudian, proses selanjutnya yaitu mengikuti seperti pada video yang bertujuan untuk menghubungkan Nextcloud dan Collabora Online. Selanjutnya, login ke Nextcloud. Pilih bagian Profile, klik APPS. Jika daftar App Store tidak muncul seperti ini, gunakan browser lain. Di sini, saya menggunakan Microsoft Edge. Kemudian login dengan akun admin. Lalu, klik Profile, klik Apps, dan di sini App Store-nya sudah muncul ya. Selanjutnya yaitu klik pada bagian Office dan Text. Download and enable edit file with LibreOffice, Nextcloud Office, dan Collabora Online built-in code server. Tunggu hingga proses selanjutnya. Selesai.
Jika ada kegagalan pada Collabora Online built-in kode server seperti ini, kita coba terlebih dahulu apakah sebuah dokumen dapat diedit. Di sini edit LibreOffice-nya belum muncul. Kita coba dengan Nextcloud Office. Dan ternyata file seperti ini. Ini disebabkan oleh Collabora Online, belum terkoneksi dengan benar. Selanjutnya, cek pada bagian Profile. Kemudian, Administration Setting, pilih Nextcloud Office. Di sini, sepertinya ada sedikit masalah pada Collabora Online. Nah, solusinya adalah seperti ini. Kembali dulu ke terminal, kemudian masuk ke direktori var www.html Nextcloud, lalu ketikkan komen berikut untuk menginstal Collabora Online Development Edition terlebih dahulu. Jika tidak muncul apa-apa seperti ini, tidak masalah, tunggu saja. Karena proses download sedang berjalan. Jika sudah muncul seperti ini, tandanya sudah selesai. Selanjutnya, enablekan aplikasi dengan komen berikut. Lanjut ke Nextcloud Office, kita refresh terlebih dahulu webnya, kemudian checklist di bagian Collabora Online Development Edition. Kembali lagi ke App Store, lalu download and enable kembali Collabora Online Built-in Code Server. Di sini sudah aktif ya untuk Collabora Online-nya. Selanjutnya kita coba untuk meng-create sebuah dokumen baru. Dan di sini berhasil ya. Yang artinya Nextcloud sudah bisa terhubung dengan LibreOffice untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen ya. Fungsinya sama seperti Word dan Google Doc. Kami juga mencoba di akun lain untuk mengetes. Kami mengupload sebuah dokumen terlebih dahulu, kemudian mengeditnya dengan mengklik Edit LibreOffice dan berhasil. Nah, selanjutnya karena Nextcloud sudah dapat digunakan sebagai Private SaaS atau Software as a Service, sebelumnya kita juga sudah membuat 5 akun sebagai user. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat folder dan mengatur hak aksesnya. Contoh di sini akan dicoba di akun Ben. Di sini Ben akan membuat folder baru. Nah, ini akun saya ya maksudnya. Setelah itu, klik titik 3 pada folder. Kemudian diklik edit locally atau tanda share di samping titik 3. Kemudian di refresh halaman tersebut semisal loadingnya agak lama seperti berikut ini. Nah, di sini kita bisa mengatur hak akses user lain terhadap folder kita. Bisa view only atau hanya melihat ataupun mengedit isi folder tersebut. Dan bahkan kita juga bisa meng-custom akses dari folder tersebut. Di sini kita bisa tambahkan user lain yang dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, di sini jika kita mengetikkan nama Randika, maka kita dapat pula mengatur hak akses untuk Randika saja. Kita juga bisa memasukkan nama user lain. Selanjutnya, kita coba pada akun milik Randika. Dan langsung pada bagian file akan muncul folder milik saya atau milik Ben. Di sini, Randika akan mencoba untuk membuat sebuah dokumen. Dan berhasil. Maka file ini juga dapat terlihat di akun user lain. Baik, itu dia adalah penjelasan mengenai Nextcloud dan juga instalasi dan konfigurasi Nextcloud, kemudian cara membuat akunnya, dan juga terakhir kami juga menghubungkannya dengan LibreOffice.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan langkah karena mungkin kami juga masih belajar, dan kami tutup dengan para mesanti. Oh, mesanti.